dulu saya kagumi, ada anak kecil kok pinter itu, saya amati terus gimana caranya itu. Dan di MG juga banyak anak-anak yang dalam proses tahfidnya itu cepat. Jadi saya pelajari apakah yang menjadi kesehariannya. Dan juga dulu yang dikenal di Ireng itu ada Kiai Muzammil yang menghafal Al-Quran dalam waktu 3 bulan selesai. Kemudian Kiai Al-Bazi Mojokerto itu ngaji menghafal di Kiai Idris Kamali Mahidilan dalam waktu 4 bulan selesai. Dan hal itu ketika saya bertanya kepada banyak kiai, jawabnya ya pantes sae gurune Kiai Idris muridé Kiai Al-Bazi muridé Kiai Muzammil. Nah kata Pak Fauzan, saiki gurune Fauzan muridé Mbah Yakin. Begitu. Nah seperti itu. Terus Pak Fauzan menyampaikan bagaimana itu bisa kita kopi, dan Pak Fauzan itu membuat beberapa eksperimen. Alhamdulillah meskipun tidak bisa berhasil 100%, masih ada keberhasilannya. Oleh karena itu juga saya ucapkan terima kasih atas penyambutannya. Kami membuat langkah-langkah yang sebenarnya apa yang ada di Hamalatul Quran ini, yaitulah yang ada di Madrasatul Quran. Namun semakin kita berada di era kemajuan ini, legalitas itu sangat dibutuhkan karena macam-macamnya itu sangat banyak. Seperti halnya legalitas sholat itu pun juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Diawali dengan ada niat, ada usholi, fardhu dhuhri dan sebagainya. Kemudian orang kurban itu pun juga ada legalitasnya, ada nawaitunya. Karena untuk membedakan antara ibadah dan foya. Begitu juga pesantren yang ada ini harus ada legalitasnya dan ada yang mengakuinya. Nah, oleh karena itu ini adalah merupakan suatu tuntutan, suatu keharusan. Pertama dulu saya meminta kepada lajnah bacaan yang digunakan Hamalatul Quran yang diajarkan di Madrasatul Quran, yaitu menganut Namudujah Syekh Mahmud Khalil Al-Qusori, dan itu yang berlaku di LPTG dan berlaku di Musabaqah Tilawatil Quran. Karena saking banyaknya orang yang mengklaim bacaan yang benar adalah ini, oleh karena itu tidak pantas kami menghakimi bacaan-bacaan yang lain. Kami hanya mengambil salah satu model yang telah disepakati. Oleh karena itu haruslah ada legalitas dari lembaga yang diakui oleh negara. Oleh karena itu karena saking banyaknya penanya tentang amaliyah yang dijalankan di Hamalatul Quran, al-hajatu tanzilu manzilatas syarat gitu ya. Ada juga al-hajatu tanzilu manzilatas darurat. Oleh karena itu kami tulis musyawarah para kiai wali santri 2 tahun silam, dan sekarang ini kayaknya sudah saya kirim sudah lama. Ini adalah selanjutnya kita ketemu apa yang kurang di rangkuman Hujah Amaliyah Hamalatul Quran. Kalau kurang ya ditambahi, kalau lebih ya dikurangi gitu. Nah, oleh karena itu dan berikutnya bagaimana buku ini atau bahasanya yang kurang pas ya diperbaiki sehingga bisa dibaca itu menjadi paham dan bisa dijadikan pegangan oleh pesantren-pesantren yang mengikuti Hamalatul Quran. Seperti halnya karena tuntutan percepatan tahfidz
insya Allah yang kami gali tetap dalam batasan-batasan mazhab Asy-Syafi'i dan tidak mengurangi hormat adabiah pesantren yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kami secara administrasi berlindung kepada negara, secara mutlak berlindung kepada Gusti Allah. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratul Rasul syafaat yang bisa kita rasakan, kita beriman, kita memilih menjadi ahlullah atas syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang ada di Hamalatul Quran yang selalu saya sampaikan adalah kita ini buwuh kepada Kanjeng Nabi ketika makro sholat menggunakan tahajud setengah juz khatam 2 bulan, duha makro setengah juz khatam 2 bulan, itu kita Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, kita ngadukan kepada Kanjeng Nabi. Dari situlah kita berharap syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang bisa kita sampaikan, karena apapun sekarang ini sebagai perlindungan pada hak konsumen, hak penerima, hak pengguna adalah legal standing. Seperti minum air ini kan ada harus legal standingnya, diuji, dikoreksi sehingga bermanfaat untuk masyarakat luas. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan atas pembinaan, atas segala bantuan agar Hamalatul Quran sesuai dengan anjuran motivator kami juga pembina yayasan Kiai Yasin Sako. Hendaknya Hamalatul Quran jangan hanya ada di Jogoroto, akan tetapi di seluruh pelosok Indonesia itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang misi-misi yang dibawa oleh Yai Yasin dengan Yai Muhaimin Zain, setiap beliau kemana pasti membawa santri dan masing-masing kembali dan menjalankan kurikulum Hamalatul Quran yang sangat mendasar, seperti disampaikan selalu oleh Kiai Musta'in Syafi'i, bahwa Madrasatul Quran itu memadrasahkan Al-Quran. Dan berikutnya kami Hamalatul Quran mengkurikulum silabuskan Al-Quran seperti halnya yang dijalankan oleh kiai-kiai langgar, kiai-kiai desa. Namun selama ini hanya tertulis di hati dan tertulis di perasaan masyarakat. Oleh karena itu kami menjalankan anjuran Yai Musta'in Syafi'i untuk membuat tulisan yang ada di atas kertas dan diakoni oleh negara. Kiranya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.